Selamat siang pemirsa, saya Kina Sution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai melayat ke rumah korban hanyut. Petugas PPDP KPU Nias diusir warga saat coklit. Seniman tato berbagi kepada warga Toba di tengah pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 5 korban hanyut di Sungai Bahapal, Simalungun yang merupakan warga desa Paebagat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dimakamkan pada Senin siang 20 Juli 2020. Tampak di antara pelayat yang hadir Bupati Serdang Bedagai Irha Sukirman didampingi Kadis Pendidikan. Tidak lama berselang Wakil Bupati Serdang Bedagai tiba di rumah duka. Kelima orang korban yang dimakamkan diantaranya Evi Borunai Wahon, 44 tahun yang merupakan seorang guru sekolah dasar negeri di Kampung Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai. Dan ketiga orang anak kandungnya Firly Ayu Borusi Tanggang 12 tahun, Fitri Ayu Borusi Tanggang 10 tahun, Dewi Ayu Borusi Tanggang 8 tahun. Keempatnya dimakamkan di pemakaman Kristen yang berada tidak jauh dari kediamannya. Sedangkan Rizky 8 tahun merupakan keponakan Soeharti Sitanggang ini terlebih dahulu dimakamkan di pemakaman Muslim di Tebing Tinggi. Ibu Boru Naibaho ini guru sekolah di Kecamatan Tebing Syah Bandar di SD Binjai, namanya SD 102095. Beliau ini seorang guru yang sangat berdedikasi, dia juga sangat aktif di organisasi kemasyarakatan. Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa satu keluarga tersebut dan berharap agar tim SAR segera menemukan seorang korban hanyut yang belum ditemukan atas nama Rahman 38 tahun warga Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, hari kedua pencarian jenazah korban hanyut di Sungai Bahapal, Nagori, Bandar Selamat, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Simalungun belum membuahkan hasil. Medan sungai yang cukup berat menjadi kendala proses pencarian. Inilah proses pencarian jenazah korban hanyut di Sungai Bahapal, Nagori, Bandar Selamat, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Simalungun. Proses pencarian dimulai dari pagi hari dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan kecamatan, TNI, Polri, Basarnas, BPBD Simalungun, serta warga. Korban bernama Rahman, umur 38 tahun, warga Serdang Bedagai yang hanyut pada Minggu 19 Juli 2020. Pencarian dilakukan dengan menyisir sungai sepanjang 13 km. Kami dengan Pertumpicam, TNI, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, Puskesmas, dan masyarakat masih melakukan pencarian sekitar alur sungai Bahapal. Sampai saat ini belum diketemukan. Ada berapa korban yang hanyut, Pak? Korban yang hanyut kemarin ada 6. 5 sudah ditemukan, 1 lagi belum. Pencarian diperkirakan akan dilakukan sampai kapan, Pak? Sampai dapat. Petugas Basarnas Prapat mengatakan mengalami kendala saat melakukan penyisiran. Upaya pencarian korban dilakukan secara manual mengingat arus dan medan sungai yang cukup deras dan curam. Hingga sore hari jenazah korban belum juga ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan di Sungai Bahapal dengan harapan jenazah korban secepatnya ditemukan. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo lakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan tempat pembuangan akhir tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Karo melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kabupaten Karo
terkait dugaan korupsi dana pengadaan tempat pembuangan akhir atau TPA tahun 2015 hingga 2017. Terlihat penggeledahan dilakukan secara ketat, 2 petugas kepolisian berada di depan pintu. Tidak ada yang diperbolehkan masuk. Setelah beberapa jam di dalam ruangan BPKPAD, Kejari terlihat keluar membawa 3 koper. Bukan hanya itu, 1 unit printer berwarna hitam juga turut diamankan. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karo, penggeledahan ini dilakukan untuk pengambilan dokumen dugaan korupsi TPA yang terjadi sejak 2015 hingga 2017. Penggeledahan tentang untuk pengambilan dokumen sesuai dengan pasal 184 KUHP. Berarti ini pengembangan dari kasus yang kemarin yang kita tangani itu? Iya. Dalam kasus apa, Bu, namanya ini? TPA. TPA Dokan, Bu? Iya, tempat pembuangan air sampah. Apa aja? Gimana? Apa aja yang kita bawa hari ini, Bu? Baik ya, buat teman-teman media, kami kalau ada lagi rekan-rekan media mau pertanyakan, di Kejaksaan Negeri Karo kami sediakan humas untuk menanyakan bagaimana dan apa yang kami ambil. Sekda menjelaskan pihaknya kooperatif dalam hal pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan ASN di lingkungan pemerintahan Karo. Plus diperkil. TPA Dokan ya? Ya, TPA terkait Dokan. Masuk dalam masih dalam kategori yang kemarin ya Pak? Ya? Mereka telah dilengkapi dengan dokumen yang dari Ketua Pengadilan Negeri dan SPP dari Kejari. Dan mereka kita kan kooperatif. Ya. Apa yang disampaikan dan lengkap dokumen sesuai dengan mekanisme. Mereka telah dilengkapi dokumen untuk melakukan penyitaan berkas. Silakan. Ini kalau untuk berkas apa aja itu Pak? Berkas kaitan TPA. TPA yang ada di Dokan, Kecamatan Merek, yang pengadaannya 2015, 16, 17. Sebelumnya pada Jumat malam, Kejaksaan Karo tetapkan 2 tersangka yakni BK yang merupakan ASN di wilayah Karo dan R yang merupakan rekana. Dugaan korupsi pengadaan lahan TPA tahun anggaran 2015 hingga 2017 yang merugikan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Petugas PPDP KPU Nias diusir warga saat coklit. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, petugas pemutakhiran data pemilih dari KPU Nias diusir paksa oleh seorang warga saat melakukan coklit. Hal tersebut terjadi karena kesalahpahaman dan telah didamaikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Idanogawo bersama Kepala Desa Hidihawai. Diketahui dari video amatir yang ramai di media sosial yang menghebohkan netizen atas tindakan seorang lelaki warga Desa Hidihawai, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, mengusir paksa petugas PPDP yang ingin melakukan coklit. Saat diusir, nampak petugas PPDP tidak melakukan perlawanan dan pergi meninggalkan rumah yang hendak mereka data. Firman Mendrova selaku Ketua KPU Nias saat dihubungi mengaku hal tersebut benar telah terjadi dan itu hanya kesalahpahaman. Menurut Firman, kejadian itu telah didamaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Idanogawo bersama Kepala Desa Hidihawai. Sehingga pada akhirnya warga yang sempat mengusir PPDP itu mengizinkan dirinya bersama keluarganya untuk didata. Augomano Zega melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Keuskupan Agung Medan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Medan. 8 orang yang tinggal di sana, salah satunya Uskup Agung Medan, terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini gugus tugas bersama Keuskupan sedang melakukan tracing kontak erat pasien.
Keuskupan Agung Medan di Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Status tersebut menyusul 8 orang di keuskupan, termasuk Uskup Agung KS terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, Uskup Agung dirawat intensif di Rumah Sakit Marta Friska Medan. Dia masuk rumah sakit sejak 13 Juli lalu dan sudah dalam kondisi stabil. Selain Uskup Agung Medan, 7 orang lainnya yang positif COVID-19 diantaranya 4 orang pastor dan 3 pekerja di keuskupan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan menyebut, saat ini gugus tugas bersama keuskupan tengah melakukan penelusuran terhadap kontak erat dari para pasien positif tersebut. Uskup Agung KS sendiri diketahui sejak 1 Juli lalu beberapa kali melakukan perjalanan dan pertemuan dengan umat di sejumlah daerah, termasuk di Pematang Siantar dan Dairi. Para kontak erat dengan uskup maupun pastor diminta untuk segera memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat. Perlu kita ketahui bersama itu kepastoran atau keuskupan dengan suster itu kan kita tahu mereka keluarganya jauh-jauh ya, mereka itu kan tidak ada. Artinya kita sudah telusurin semua orang-orang yang ada kontak dengan dia, terutama di keuskupan. Ya, kemudian dari kontak-kontak itu kita juga kerjasama dengan juru bicara yang ada di keuskupan. Mungkin itu ada beredar videonya dari Pak Keuskupan tentang penyampaian beberapa keterangan ya tentang klaster yang dikatakan keuskupan. Ya, di situ beliau memang ada menyampaikan berapa jumlah keluarga yang ada di situ dan siapa-siapa yang tertular. Ya, jadi kalau memang itu bentuknya kan rumah ya, itu tuh mereka memang ada 10 orang. Jadi yang terpapar itu 8, 2 itu negatif. Dan 2 yang negatif itu isolasi. Saat ini, gedung Keuskupan Agung Medan ditutup untuk umum. Para pekerja maupun masyarakat umum dilarang memasuki areal keuskupan. Gedung itu juga telah disemprot disinfektan oleh petugas. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, jelang Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara mengalami penurunan hingga mencapai 50%. Peternak menduga turunnya minat beli hewan kurban akibat dampak pandemi COVID-19. Penjualan hewan kurban di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara kian mengkhawatirkan. Mendekati Hari Raya Kurban Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi, penjualan hewan kurban mengalami penurunan hingga mencapai 50%. Menurut peternak, harga hewan kurban yang dijual jika dibandingkan pada tahun sebelumnya tidak berubah, yakni berkisar di angka 13,5 juta rupiah hingga mencapai 17 juta rupiah per ekornya. Salah seorang peternak sapi di Jalan Rizal Nurdin, Kota Padang Sidimpuan, Bashir Siregar, mengatakan untuk perayaan Hari Raya Idul Adha di tahun ini, dirinya baru menjual hewan kurban sapi sebanyak 24 ekor. Para peternak juga mengalami kesulitan dalam menjual hewan kurban. Sedangkan pada tahun saat mendekati Idul Adha seperti ini, penjualan hewan sapi kurban sudah mencapai hingga 50 ekor. Para peternak menduga anjloknya penjualan hewan kurban ini akibat dampak COVID-19 yang melanda Indonesia, di mana hingga saat ini perekonomian masyarakat masih belum stabil. Jauh menurun kalau tahun ini. Kalau tahun ini berapa jumlah apa kita yang laku, Pak? 24 ekor. 24 ekor. Kalau tahun lalu, Pak? Tahun lalu 47 yang laku. Hampir 50% ya, Pak, mengalami penurunan. Apa penyebabnya, Pak? Inilah enggak ada uang orang, enggak ada enggak bergerak ekonomi. Dampak Covid ini juga, Pak? Iya. Ada pengaruh Covid juga. Para peternak berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik COVID-19 agar perekonomian dapat kembali semula. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Tato kerap digambarkan sebagai bagian dari premanisme dan kriminal. Namun tahukah Anda, pria asal Malang bernama Unyil melakukan kegiatan edukasi tato. Kegiatan bertema Sambang Sedulur Nusantara diisi dengan edukasi tato dan perjalanan seniman tato di tanah air. Selain itu, Unyil bersama para pencinta tato menggalang donasi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Berikut ini liputannya. Lewat tema Sambang Sedulur Nusantara, Unyil sampai di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Di Balige, Unyil bertemu dengan para pecinta tato dan berbagai komunitas tato untuk berbagi cerita dan edukasi tentang tato. Mereka bahkan menggelar kegiatan Sambang Sedulur Nusantara selama 2 hari. Dari kegiatan tersebut terlihat antusias masyarakat yang begitu tinggi tentang seni tato dan edukasi tato. Selain berbagi ilmu, dirinya juga mendonasikan hasil karya tato yang ia buat kepada yayasan dan orang-orang yang membutuhkan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kekurangan. Melihat hal tersebut, dirinya tergerak untuk membantu dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan seni tato dan edukasi tato. Kami dari Indonesian Subculture untuk komunitas tato se-Indonesia, dan kebetulan kami singgah di Balige, dan di Balige ini tempat yang ke-28 yang Unyil singgahin. Jadi perjalanan Unyil ini bertemakan Sambang Sedulur Nusantara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyambangi atau bersilaturahmi kepada seluruh komunitas tato dan komunitas yang lain di seluruh Indonesia, dan ingin mengenal langsung cara budaya dan kultur yang ada di Indonesia. Dari kegiatan yang diselenggarakan dapat dilihat bahwa para seniman dan penikmat tato bukanlah pekerjaan atau kegiatan yang negatif. Diharapkan para generasi muda dapat mendedikasikan dirinya untuk membantu dan menolong antar sesama. Alex Jetro melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2020 mendatang akan dilaksanakan secara virtual atau daring karena adanya pandemi COVID-19. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan, acara akan dihadiri oleh anak-anak Indonesia dari 34 provinsi. Pemerintah akan menggelar Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2020 secara virtual atau daring. Acara tersebut dilaksanakan pukul 9 hingga 10.30 pagi. Acara tersebut bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, menyampaikan acara secara virtual untuk memastikan anak-anak tetap terlindungi, tapi tetap gembira di rumah. Dengan merayakan di rumah, perayaan Hari Anak Nasional 2020 akan disiarkan melalui daring, lewat aplikasi Zoom dengan peserta sebanyak 750 orang dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga disiarkan melalui TV dan radio. Bisa mengikuti acaranya, lalu kemudian terima kasih juga ke teman-teman NGO dan beberapa lembaga yang akan memfasilitasi nonton bareng dari tempat-tempat yang daerah terpencil. Misalnya ada beberapa lembaga yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Melalui perayaan Hari Anak Nasional, pemerintah ingin memastikan anak-anak tetap termotivasi dan terlindungi. Meski dilakukan secara virtual, kegiatan ini membuka partisipasi anak-anak dalam acara perayaan Hari Anak Nasional 2020. Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kina Sutia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.